Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Siti Nurjana dengan NPM 181111019. Kemudian saya sendiri Awi Sukma dengan NPM 181111029. Kemudian yang terakhir ada Rizky Ramadan dengan NPM 181111146. Pada UAS Digital Partnership kali ini, kami membawakan sebuah ide, yaitu aplikasi termometer, dan kami menamainya dengan The Future, yaitu The Future Thermometer. Dan pembahasan pada presentasi kali ini, kami akan membahas divisinya apa, kemudian working model yaitu fungsinya apa, kemudian ada kompleksitas ini lebih ke kekhususan dari si aplikasinya, dari cara kerjanya. Kemudian ada qualified production item yaitu pemasaran si aplikasinya. Kemudian ada strength dan weakness yaitu kekuatan dan kelemahan atau keuntungan serta kelemahan dari si aplikasinya. Dan kemudian ada rancangan produknya yaitu gambaran produk yang kami buatkan seperti apa. Selanjutnya ada definisi yang akan disampaikan oleh Anissa Siti Nurjana. Definisi The Future Thermometer adalah aplikasi pengukur suhu badan manusia yang diimplementasikan pada smartphone serta smart home menggunakan sensor khusus pada smartphone serta IoT. Working model The Future Thermometer berfungsi untuk mengukur suhu badan manusia dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama dan memudahkan orang-orang memeriksa kesehatan di mana saja dan kapanpun, serta ditambah dengan peluncuran smartphone yang akan memudahkan orang tidak perlu dicek oleh petugas penjaga pintu depan. Selanjutnya ada kompleksitas. Jadi, inovasi teknologi dalam membangun di future ini yaitu berbasis smartphone serta smart home. Dan keduanya menggunakan sensor khusus yang bisa mendeteksi suhu tubuh manusia. Untuk smartphone sendiri itu lebih berbentuk ke aplikasi dalam handphone. Kalau untuk smart home itu lebih ke sensor khusus yang diletakkan di daerah-daerah yang bisa diakses oleh orang-orang. Nah, cara kerjanya sendiri, yang pertama smartphone ini cara kerjanya yang pertama user bisa melakukan dua cara. User bisa melakukan scan barcode, yaitu jarinya diletakkan pada scan barcode. Yang kedua bisa dengan cara mengarahkan handphone kepada jidat si user untuk dicek suhunya dengan menggunakan sensor infrared biasanya. Selanjutnya, sistem akan menampilkan suhu badan secara akurat. Dan suhu badan juga bisa dikonversikan ke Celsius, Fahrenheit, Kelvin, serta Reaumur. Terus user juga bisa mengatur bahasa, menghapus data, melihat guide, dan mengedit profile dalam menu setting. Dan terakhir, dalam menu catatan juga akan menampilkan histori suhu badan kita. Jadi catatan-catatan setelah kita mengecek suhu badan. Kemudian cara kerja smart home yang pertama yaitu biasanya alat tuh disimpan di dekat pintu ruangan. Ini lebih ke kayak sistem alarm yang ada di tempat pembelanjaan, tempat belanja yang ada di mall-mall ya kan. Kemudian ketika orang yang melewat pintu itu akan secara langsung si alatnya mendeteksi suhu tubuh orang yang melewat pintu, jadi tidak usah dicek lagi oleh petugas depan pintu ruangan. Setelah itu, setelah data didapati, nanti datanya bakalan ditransferkan ke si aplikasi The Future ini. Jadi bakal ada pemberitahuan ke kitanya gitu bahwa orang ini masuk tanggal segini, jam segini, kemudian suhunya misalkan 30 derajat dan keterangan statusnya itu aman. Nah, seperti itu.
Selanjutnya ada strength and weakness. Jadi strength ini lebih ke untungan atau kekuatan dari si aplikasi ini. Kemudian ada weakness ini lebih ke kelemahan. Untuk yang pertama kita bahas dulu untuk strength-nya. Strength-nya bisa dengan mudah digunakan user, kemudian low budget, hanya mengandalkan kuota saja, kemudian bisa diakses melalui App Store atau Play Store. Jadi bisa diunduh di App Store serta di Play Store. Kemudian untuk smart home tidak perlu dicek oleh petugas. Jadi ini memudahkan sekali. Jadi tidak mengandalkan petugas untuk diam di depan ruangan untuk mengecek suhu tubuh orang satu-satu. Dan kemudian bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang serta bersifat fleksibel banget, jadi bisa digunakan di mana aja serta kapan aja. Nah, selanjutnya kelemahannya harus menggunakan smartphone yang terdapat infrared. Jadi ini aplikasinya belum bisa digunakan kalau tanpa ada si sensor infrared. Dan yang keduanya, untuk smartphone harus menunggu suhu handphone dingin terlebih dahulu sebelum dicek. Jadi karena takutnya si suhunya tuh dari suhu si handphonenya. Jadi harus tunggu si handphonenya dalam keadaan dingin. Kemudian untuk smart home sendiri kelemahannya tuh hanya bisa maksimal jaraknya tuh kurang lebih 200 meter. Jadi tidak bisa secara jauhan gitu untuk mendeteksi suhu tubuh manusia. Saya akan menjelaskan tentang Qualified Production Item atau pemasaran. Diffuser ini adalah salah satu teknologi mikroelektronika yang diharapkan akan dimasukkan ke dalam smartphone dan smart home di masa depan agar bisa memudahkan masyarakat untuk memeriksa kesehatan mereka. Dengan dalam pemasaran diffuser ini harus benar-benar didesain dengan sangat menarik dan tentunya dengan cara kerja yang sangat memuaskan user atau user friendly. Maka dari itu diffuser ini harus melakukan pengujian terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Dalam pengujian ini kita bisa melakukan seminar atau forum diskusi oleh peneliti dan tim kesehatan di berbagai tempat sehingga aplikasi termometer ini bisa disebarluaskan dan digunakan secara baik dan benar. Baik, di sini adalah demo mockup aplikasi diffuser atau diffuser thermometer. Mungkin kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapatkan menu login dan connect ke Facebook, ataupun jika kita belum memiliki akun, kita tinggal register. Contohnya di sini terdapat form login. Di form login itu sendiri, kita disuruh untuk mengisikan email atau nomor HP kita dan password. Jika kita belum memiliki akun, kita tinggal kembali dan melakukan register. Di sini terdapat menu form register. Di sini kita disuruh mengisikan nomor HP kita, email, dan password. Contohnya kita isikan. Nah, jika telah terisi nomor HP-nya, email, dan password, kita tinggal submit. Di sini kita akan menerimakan kode UTP ke nomor HP kita itu sendiri. Nah, lalu kita tinggal submit dan akan diarahkan ke menu login. Nah, di sini kita akan mengisi menggunakan nomor HP dan passwordnya. Jika sudah, kita akan login. Di sini adalah tampilan aplikasi cek suhunya. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu cek suhu, catatan, history, quit, setting, dan notifikasi. Untuk di menu cek suhu, di sini terdapat scan suhu badan kita. Jika kita meletakkan jari kita ke scanner ini, maka otomatis scanner akan berjalan dan akan mendeteksi suhu kita. Lalu di menu catatan, di sini terdapat foto profil kita ataupun foto pengguna, nama pengguna, umur penggunanya, lalu alamat kita tinggal. Lalu di sini ada mungkin seperti tensi darahnya, detak jantungnya. Yang paling utama itu adalah suhu badan yang telah kita scan. Lalu di menu history, yaitu terdapat
beberapa suhu yang kita telah scan pada tanggal tersebut. Jadi di menu store ini kita sudah melakukan beberapa scan pada tanggal berapa saja. Seperti contohnya pada tanggal 31 Juli 2020 dengan jam 9 dengan status suhu normal. Lalu untuk di menu guide, mungkin di sini sekitar cukup seperti seputar aplikasi DeFooter itu, cara scan suhu itu seperti apa dan ubah passwordnya atau feedbacknya. Lalu di menu setting, mungkin di sini seperti profilnya, history cek suhu kita. Nah, history cek suhu di sini. Cara ubah setting lagi ataupun ganti password. Lalu terakhir di menu notifikasi. Di menu notifikasi ini yaitu jika ada seseorang yang mendekati kita ataupun ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, otomatis akan mendeteksi suhu seseorang itu berapa dan akan mendapatkan notifikasi ke handphone kita, yaitu pada tanggal berapakah orang itu berkunjung dan jam berapa, dengan suhu itu berapa, contohnya itu 37 Celcius, maka status suhunya itu normal. Ataupun pada tanggal 31 Juli 2020 dengan jam 7, seseorang dengan status 35 Celcius suhunya, maka status suhu itu kurang normal. Mungkin cukup segitu saja demo aplikasinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.